1 Januari 2018. Nah, tanggal 28 Maret subscriber udah 16.000. 3 bulan. Bayangin prosesnya, Pak. Iya, cuman 3 bulan tuh, Bray. Dia sudah mendapatkan waktu itu kurang lebih 16.000 subscriber. Minimal kita bisa mencairkan di YouTube itu di ambang pintu yaitu minimal 1.300.000. Berarti dia ini sudah mencairkan hasil dari YouTube otomatis lebih dari 1.300.000. 4 pala. Yang Intinya 4. anjir badan. Penghasilan pertama dia sudah mendapatkan. Pokoknya gaji saya di bank kalah lah. Gaji pertama saya di bank kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wayakil, Wilujeng Patepangli sareng channelna Mang Deden dalam acara ngalaman yaitu ngobrol ala Mang Deden. Semoga dulur-dulur dan baraya MD sebangsa dan setanah air ada dalam lindungan Allah. Amin, amin. Memang sekarang ini YouTube menjadi salah satu ladang penghasilan bagi kreator-kreator konten yang ada. Maka dari itu banyak sekali bermunculan kreator pemula atau YouTuber pemula. Mereka berlomba-lomba untuk mencari perhatian para calon pelanggannya atau calon subscribernya agar konten-kontennya atau video-videonya banyak ditonton dan diminati. Dan bagaimana rasanya jika kita sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube, apalagi penghasilan pertama itu jumlah nominalnya cukup wow. Di sini telah hadir salah satu YouTuber yaitu namanya Rizky. Kita sambut lah, Bray. Hey, Pak. Apa kabar, Pak? Baik ngerokok? Tidak naon. Nggak apa-apa ya? Tong bapak tuh, mang lah, masih biasa lah. Iya, Mang Deden, mantap lah. Sambil ngerokok ya, guys. Sama soalnya perokok. Gini, Ki. Sejak kapan lah bergabung dengan YouTube itu? Kalau ditanya sejak kapan, Pak ya? Semua berawal pas lulus kuliah 2017. Oh, 2017. 2017. Udah lama, guys. Cuman, Pak, kayak layang-layang, Pak. Masih bingung sama konsep konten yang mau saya bikin, gitu. Tapi pas nemu-nemu jati diri yang sebenarnya ya, kan saya suka nonton film ya, Pak. Saya dulu buka channel anime, Pak. Itu ngebahas film One Piece. Film One Piece, ya. Si Gumo-Gumo, manusia karet. Cuman pada saat itu saya kena copyright, Pak. Padahal pada waktu itu subscribernya udah gede, Pak. Udah gede. Berapa itu kira-kira? 16.000 subscriber. 16.000. Zaman Itu dalam waktu jangka waktu berapa itu lamanya tuh? Nah, kan saya dari pertama bergabung sampai 16.000 subscriber itu. Nah, pertama bergabung tuh 1 Januari 2018 pas sudah 1 wisuda. Januari 2018 ya. Nah, Terus 1 Januari 2018. Nah, tanggal 28 Maret subscriber udah 16.000. 3 bulan. Bayangin prosesnya, Pak. Iya, cuman 3 bulan tuh, Bray. Dia sudah mendapatkan waktu itu kurang lebih 16.000 subscriber. Mang Deden waktu itu untuk mencapai 1.000 subscriber aja harus mencapai lamanya 1 tahun. Tapi, Pak, bentar dulu. Itu copyright, Pak, kontennya. Ya nggak apa-apa, tapi Imam bahas dulu ini kan subscriber. Itu Mang Deden masih copyright. Parah. Itu pertama bergabung dari 2018 ya. Tadi 2017. 2017 masih bikin konsep. Oh iya. Nah, pas awal tahun 2018 baru konsep copyright saya bikin. Upload video-video orang. Setelah itu kena copyright itu. Setelah itu kan waktu 2018 akhir konten itu kan dihapus sama pihak YouTube, soalnya udah menentang peraturan YouTube yang berlaku pada saat itu. Berarti bentar,
Berarti itu yang dihapus itu kita udah melanggar 3 kali ini. Iya, 3 kali. Makanya, Jadi, Bray, bentar ya, bentar. Siapa? Bagi itu tuh bagi youtuber pemula, kalau kita mempunyai konten yang mempunyai hak cipta, jangan sampai kita melanggar atau dikasih peringatan oleh pihak YouTube. Itu batasnya biasanya 3 kali itu. Dalam waktu biasanya berapa? 3 bulannya? 3 bulan. 3 bulan itu. Jadi per 3 bulan kalau kalian misalnya kena pelanggaran hak cipta, pelanggaran berat itu namanya, 1 kali. Nah itu pelanggaran itu kalau misalnya didiamkan, terus kalian masih ngupload ya Pak, misalnya Mang Deden, aduh salah terus. Nah nggak apa-apa lah, mau Pak, mau Mang, yang jelas malah. Nah itu Mang Jangan Deden. ece. Nah pas yang pertama itu pelanggaran hak cipta berat ya, 3 bulan masa kadaluarsanya. Tapi kalau misalnya dalam waktu 3 bulan kalian masih dapat pelanggaran hak cipta yang kedua akibat ngupload video yang udah copyright, Ya, ya. nah itu kalian udah di zona merah guys. Itu udah zona merah Mang Deden. Nanti pas yang ketiganya channel kalian hilang. Kayak saya. Hilang. Makanya hati-hati ya. Hilang udah. Mendingan kita membuat konten yang original lah. Jangan buat konten-konten yang copyright gitu. Soalnya pada waktu itu Pak, saya masih polos goblok, kata bahasa Sunda malah. Goblok sekali ya. Goblok sekali. Masih belum Ya, masih culun lah Ya, mungkin masih culun lah kalau anak-anak mah. Jadi saya tuh kepedean gitu Pak. Ngelihat konten-konten yang lain, tapi bagaimana ya caranya? Ternyata ada aturannya Pak, ada aturan mainnya. Kalau misalnya kita mau ngupload video orang lain, tapi kalau bisa ya video ori lah, jangan yang orang lain. Kalau bisa, kalau yang enggak, ya nggak apa-apa sih. Selama itu mengikuti aturan yang berlaku di YouTube. Nah, terus setelah hilang channelnya atau di banner ya atau dihapus oleh pihak YouTube, semenjak itu rasanya gimana tuh? Sedih Pak, soalnya ngelihat subscriber udah gede. 16.000 bayangin. Sedih. Kalau pada saat itu saya ganti channel ya, ganti konten, mungkin udah selamat Pak itu subscriber. Nah, jadi gitu guys, atau jadi Baraya MD. Setelah banyaknya subscriber terus dihapus, rasanya emang jadi semangat tuh langsung turun. Mendingan diselingkuhin guys daripada kehilangan channel YouTube yang udah subscribernya banyak. Nah setelah itu terus ya katakanlah semangat kita semangat Kenor, ya, Pak. Nah setelah terus ada timbul lagi untuk membuat konten YouTube. Berapa lama tuh? 3 bulan Pak. Dari hilangnya channel itu? Iya 3 bulan. Saya juga manusia biasa Pak. Sakit hati. 3 bulan tuh. 3 bulan saya ngelamun. Kontennya tuh gimana isinya tuh? Saya bingung mau bikin lagi channel YouTube, tapi bikin channel apa? Soalnya Topiknya ngeliat atau kontennya, temanya iya, apa gitu ya? Yang udah terkenal kan udah punya karakternya sendiri ya Pak. Di dalam kontennya saya bingung mau bikin channel murah, udah booming duluan yang lain. Iya. Tapi ya kan itu rezeki orang ya. Iya. Kita nggak usah dibahas ke sananya. Cuman di sana saya tetap ada timbul rasa semangat karena saya dari dulu emang suka bikin video. Nah, udah punya niatan. Pas pertengahan 2019, tepatnya tanggal 19 Juli 2019. Oh ya. Nah, saya mencoba bikin konten itu ke Jati Gede, Pak. Kalau nggak salah. Oh. Sama wisata ya. kakak saya. Sama saudara saya ke Jati Gede ngeplog mancing. Tapi di sana juga pas begitu beres videonya diedit, diupload, viewernya nggak ada. Seminggu cuma 2, bayangin. Soalnya kan itu YouTube baru. Tuh. Tapi di sana saya masih tetap semangat, nggak kendor. Saya mencoba bikin konten lagi, upload, masih tetap viewernya lumayan sih, 100 puluhan. Tapi subscriber nambah terus. Nama terus. Ada lah. Ada di bawah 100 subscriber juga, nggak kayak dulu. Dan itu channel yang kedua itu akhirnya. Nah, pas booming Pak. Setahun vakum. Bukan setahun. 8 bulan vakum channel yang baru itu. Ketika sudah Nggak ada kegiatan sampai gitu. tanggal Agustus 2020.
hampir 8 bulan pokoknya vakum. Soalnya saya bingung karena lihat viewer sama sedikit subscriber terus. mungkinnya Terus kesibukan saya kan- perkembangannya kurang begitu pesat ya. Terus kesibukan saya kan harus cari nafkah juga, apa kan udah nikah, disibukkan sama duniawi lah. Nah akhirnya Nah pas itu September ditinggal atau gimana itu? didiamin aja. Pada akhirnya bikin lagi? Enggak, masih channel yang itu. Channel yang itu, tapi di tahun 2020 akhir bulan September tepatnya. Bulan September saya mencoba ngerangkum film, Pak. Oh, channelnya itu aja, masih itu, tapi nama channel diganti. Ya. Nama yang dulu bukannya sekarang nama Ya, channelnya. ya. Dan mohon diingat Baraya MD, Rizky ini sekarang channelnya itu namanya EY TV, betul kan? Ya. Y TV. Nah itu kontennya berupa alur-alur cerita film. Nah bagi Baraya MD yang suka nonton film itu, nah Mampir channel saya, guys. bisa disaksikan dari EY TV. Nah terus semenjak EY TV ini muncul diganti nama menjadi EY. Dulu apa namanya? Dulu masih EY TV. Oh EY. Cuman katanya ada U. Kalau sekarang kan Ya, masih cuma sedikit dihilangkan Ya. tadinya ya kalau Sunda tuh kalau tuh ditambah U, Nah. dibacanya Nah Tuh. kalau cuman aja itu nggak ada U. Nah diganti itu yang dulunya EY TV, Nah, dibuang U-nya menjadi EY TV. nah itu jadi Dan kontennya juga topiknya itu dirubah. Yang tadinya ngevlog ya, yang Ya. tadinya ngevlog, main game, main game, ngevlog. Nah sekarang khusus konsisten dia berada di jalur yang satu, yaitu merangkum cerita film. Nah, itu. Nah berarti lumayan juga ya, dari tahun 2019 itu ya yang kedua tuh. Nah sampai akhirnya di monet, atau katakanlah di monet lah, monetisasi, atau sudah mencapai target yang diharuskan oleh pihak YouTube, itu berapa lama? Nah, Pak, uniknya ya, ketika saya vakum kan 8 bulan, Ya. terus ngerangkum film buat, ya karena saya pada saat itu kan 8 bulan itu kan sibuk kerja, terus suka nonton film, terus saya terinspirasi, saya mencoba merangkum film pada bulan September. Nah, pas ngerangkum film yang pertama di-upload, saya masih ingat judulnya, The Equalizer 2, Ya. langsung booming, Pak, viewer 40.000, bayangin, tanpa saya share di media sosial. Tanpa bantuan siapapun, Ya, cuman bantuan lewat audio kita, mungkin ya, tolong di subscribe dan di share mungkin kayak gitu. langsung 40.000, Pak, dalam waktu 3 hari. Dan mungkin kita juga ada prosesnya ya, ada waktu-waktu tertentu di mana konten kita pas boomingnya kapan gitu. Jadi Semuanya udah diatur sama Allah. kepada Baraya MD, jangan patah semangat lah kalau bikin konten, terus aja berkarya, terus aja membuat konten-konten yang bisa menghibur yang lain lah gitu. Nah terus ceritanya nih, kan sudah mendapat penghasilan ya dari pihak YouTube ya, ataulah dari partner YouTube itu. Nah rasanya saat pertama mendapat atau menerima penghasilan pertama dari partner YouTube atau YouTube lah, berapa tuh? Pokoknya Atau rasanya gimana? Terus berapa nominalnya waktu itu tuh? kalau disebutin secara rinci penghasilan nggak bakalan ya, Pak, malu. Malu sana. Tapi kalau kelipatan saya kasih tahu. Kira-kira ada di angka berapa? Ada di angka, kan Empat. sekarang gini ya, Bray, minimal kita bisa mencairkan di YouTube itu di ambang pintu, yaitu minimal 1.300.000. Berarti dia ini sudah mencairkan hasil dari YouTube otomatis lebih dari 1.300.000. 4 pala. Ya mungkin. Intinya 4. Anjir, badan. Penghasilan pertama dia sudah mendapatkan, Pokoknya gaji saya di bank kalah lah. Gaji pertama saya di bank kalah.
sama gaji pertama dari AdSense 4 lah intinya. 4 apa? 4 Bukan, apa? enggak 4 kurang, 4 lebih. Bukan, maksudnya 4 apa ya? 4 4 Ya kan, oh, Bang, tebak atau aja. 400 atau 4 apa gitu. 4 J Pak. Oh, 4 juta. Lumayan lah, alhamdulillah. Berarti sudah mendapatkan hasil pertama dari pihak YouTube ya. Iya. Dengan jumlah nominal sebesar 4 J. 4. Dan untuk yang keduanya nih, apakah sudah mencapai ambang pintu atau gimana nih? Oh, untuk yang kedua. Nah itu kan saat pertama menerima itu kira-kira bulan apa tuh? Desember akhir tahun. Oh, akhir tahun baru kemarin, Bray. Baru kemarin dia sudah dari mencairkan. proses booming bulan September, nerima gaji Desember. 3 bulan Pak. Kalau bikin YouTube-nya udah lama. Ya. Tapi pas rezekinya booming dari tanggal September, dari tanggal lupa lagi tanggalnya. Pokoknya dari bulan September sampai ke gajian akhir Desember, ya hampir 3 bulan lebih. Tapi Pak, prosesnya itu sulit Pak. Saya begitu booming video yang pertama ya, The Equalizer 2, saya semakin semangat kan. Ya. Saya semangat, saya ngerangkum lagi Mang Deden. Nyebutnya Mang Deden Papa, baiknya, namanya lah. Kenal. Nah, saya bikin video lagi yang kedua. Judulnya Reborn, film Korea. Tuh, film yang kedua saya rangkum, booming, lebih booming Pak. 105.000 viewer. Nah, di sana saya semakin semangat, bikin lagi konten yang ketiga, booming lagi. John Wick, konten yang judul filmnya John Wick 3 Parabellum, langsung booming lagi, itu 245.000. Nah, di sana saya semakin bangga. Terus saya berjanji sama diri saya sendiri, saya bakalan terus konsisten di jalur rangkum film. Walaupun sekarang viewer saya masih lesu ya, udah lesu, tapi saya yakin suatu saat pasti akan booming lagi. Harus semangat, Harus yakin, semangat, gitu. Yakin, semangat. Nah, gini kan konten Bray kan tentang ya intinya mah re-upload ya. Iya, re-upload. Nah itu kan rentan kena hak cipta, Benar, lagi kalau sampai di banned lagi oleh pihak YouTube. Nah itu mungkin ada trik atau tipnya kan, mungkin ada siapa tahu ada Baraya MD yang ingin mengikuti kontennya seperti Kang Rizky lah, merangkum film. Nah mungkin ada trik-triknya bagaimana agar konten tersebut yang merupakan re-upload gitu kan tidak bisa kena hak cipta. Oke. Yang pertama yang harus kalian pahami ya Pak ya, yang harus kalian pahami kalau mau mengikuti jejak saya, musik harus yang tertera di dalam studio YouTube. Tuh. Itu yang pertama. Pertama tentang musiknya. Yang kedua, dari teks dan alur cerita film harus murni kita yang bikin. Soalnya YouTube udah canggih Pak. Kalau kita misalnya nyari referensi teksnya, nyaplok dari Wikipedia misalnya, atau dari Google gitu kan, pasti di ban sama gitu. YouTube. Soalnya kan bisa si sintak atau program itu kan bisa mencari kata-kata yang persis dengan omongan kita. Nah itu bisa di banned atau bisa melanggar lah kita tuh. Dan yang ketiga, udah pasti ya, yang ketiga ini bahan materinya itu ilegal. Filmnya dieditnya minimal per scene, per slide 15 detik harus jadi video. Jadi setiap adegan itu jangan lebih dari 15 detik. Kalau lebih bagus 6 detik. Kalau lebih bagus 6 detik. Kalau misalnya nggak bisa maksimal ya, maksimalnya 15 detik. Maksimal 15 detik per adegan film. Tuh, Bray. Jadi setiap potongan film-film itu yang diambilnya itu misalnya dialog film tersebut itu lagi lagi berantem. Nah, itu jangan sampai melebihi berapa detik? 15 detik. Nah, kalau adegan tersebut kita ambil lebih dari 15 detik, nah mungkin itulah suatu pelanggaran. Kalian bisa dihapus videonya. Kalau nggak
dihapus, di ban. Nah Kayak itu dulu katanya saya. triknya agar apa Bebas dari konten copyright. re-upload itu tidak kena hak cipta. Setiap adegan minimal atau maksimal jangan sampai melebihi 15 detik. Jangan sampai pokoknya. Dan juga Mang Deden dengar ada juga yang menyebutkan bahwa setiap adegan itu jangan sampai melebihi 6 detik. Nah, mungkin itu lebih bagus lah, Ya, lebih sedikit. benar-benar. Bisa lebih lebih aman lah gitu. Biar aman buat kalian. Kalian kalau misalnya pemula banget harus hati-hati ngeditnya. Jangan asa aing ya Pak, kalau kata bahasa nama asa aing video yang dulu misalnya ada soalnya suka gini Pak, contohnya ada yang lebih dari 15 detik nggak kena copyright, tapi nantinya ketika udah diupload beberapa minggu videonya tiba-tiba ada Iya, pesan iya. copyright. Hati-hati. Itu pengalaman Ada faktor kayak pengalaman Mang Deden juga. Pokoknya jangan asa aing kalau sama YouTube. Harus rumasa kalau kita sebagai konten kreator, uploader mah harus Ya rumasa. kalau lebih aman mah tuh original lah. Iya. Jangan re-upload gitu Iya. kan lah. Tapi kalau re-upload juga ya silakan lah, terserah Baraya MD mau yang mana itu yang mau terjun ke Rangkum. dunia per-YouTubean. Nah kita lanjut Bray. Siap. Takutnya nih obrolan kita nih hanya cuman reka-reka atau rekayasa ya. Mungkin ada suatu bukti lah atau yang dijadikan bahwa channelnya sudah bisa menghasilkan Mani. nah, itulah. dokumen lah. Ada saya bawa Pak. Ini Nah. dokumen sejarah hidup saya. Soalnya saya bangga banget punya itu Pak. Nah, jadi Baraya MD kalau sudah mendapatkan dari ini nih, nah ini nih, kalau kita sudah penghasilan kita di YouTube itu sudah mencapai ambang pintu, yang untuk pertama ya, ini dapat ini Verifikasi alamat. verifikasi alamat, terus nanti ada nomor PIN, kita ikuti langkah yang ada di Dalam. dalamnya. Nah Ini itulah. wajib. Soalnya kalau misalnya nggak dapat ini iklan di channel kalian, walaupun sudah sesuai persyaratan YouTube bisa hilang lagi Pak iklannya. Oh, Bisa tuh. hilang lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah tercapai, buru-buru kalian verifikasi alamat kalian. Minimal uang yang ada di AdSense kalian itu ada 100.000 atau kalau didolarkan tuh $10. Wajib. Minimal 100.000 ya. Ya syukur-syukur booming. Jadi bukan 100.000, 100 juta. Ini kwitansi pencairan. Nah, ada nih Baraya MD nih kwitansi pencairannya. Nanti ditampilin di layar sama editor Mang Deden. Nah kalau Baraya MD juga kalau mau lihat atau mampir ke channelnya Kang Rizky nih nanti adalah di sini nih. Nah, Nah. di bawah lah. Di bawah, di atas, di bawah Pak. Atas mau di atas, mau di bawah nanti ada lah. Nanti ada gimana ya? Di Ingat tengah. nama. Ingat ya teman. Yey, pipi. Nah, itulah Baraya MD. Jadi jika kalian teman-teman MD atau Baraya MD yang sudah mempunyai channel di YouTube dan belum mendapatkan penghasilannya, jangan patah semangat, terus berkarya, terus membuat konten-konten yang menghibur. Semangat. Semangat gitu. Siapa tahu nanti suatu saat kalian juga teman-teman bisa menjadi atau seperti Kang Rizky. Dan mudah-mudahan obrolan ala Mang Deden ini atau ngalaman menjadi inspirasi dan penyemangat buat Baraya MD. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa Mang Deden sama YouTube. Belum ada endorse. Endorse masih polos. Gan kada oge ya. Endorse sananya oh. Ini kan biasa. Ayo, apa? Jika tamat
penasaran mah. Tuh, aya wae dulu ya, ada mah di ieu-ieu